Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depindia Meita, NPM 201002129. Di sini saya akan menghafal ayat dan hadis ekonomi sebagai pengganti UAS. Dosen pengampu yaitu Ibu Hajalina Marlina SAG MAG. Tema yang pertama mengenai tentang mencari nafkah atau bekerja. Di sini saya akan menyampaikan ayat tentang etos kerja dalam Quran Surah An-Naba ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna an-nahara ma'asya, yang artinya dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Nah, kandungan dari ayat tersebut adalah Allah telah jadikan siang terang benderang agar kita dapat mencari penghidupan dan rezeki yang telah Allah bagikan kepada kita semua. Kemudian hadis tentang etos kerja, yaitu Ayul kasbi atyabu qala amalu rajuli biadihi wa kulu bai'in mabrurin, yang artinya, wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda, pekerjaan seorang laki-laki dengan kedua tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur atau diberkahi. Hadis riwayat Ahmad. Jadi, hadis tersebut adalah sebuah pertanyaan dari sahabat kepada Nabi tentang pekerjaan apa yang paling baik. Maka Rasul menjawab, pekerjaan yang dilakukan dengan kedua tangannya sendiri dan perdagangan yang dilakukan sesuai syariat Islam yang diberkahi. Hadis riwayat Ahmad. Nah, tema kedua yaitu tentang zakat, infak, dan sedekah. Namun di sini saya akan menyampaikan ayat tentang zakat dalam Quran Surah An-Nur ayat 56 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa athi'ur rasula la'allakum turhamun, yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat serta taatlah kepada Rasul agar kamu diberi rahmat. Nah, kandungan dari ayat tersebut adalah, hai orang-orang beriman, dirikanlah sholat dengan menyempurnakan rukun-rukunnya dan pada waktu yang telah ditentukan. Tunaikanlah zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, serta taatilah Rasulullah dengan berpegang teguh kepada petunjuknya, agar kalian meraih rahmat dari Allah yang luas. Nah, kemudian hadis tentang zakat, yaitu Amaroni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an akhoda min kulli salatina minal baqari tabi'an au tabi'atan, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan aku untuk zakat dari tiap-tiap 30 ekor sapi dengan seekor anaknya, jantan atau betina yang berumur 1 tahun. Hadis riwayat 5 perawi. Nah, yang ketiga tentang sewa menyewa. Dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 26 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abatis ta'jirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin, yang artinya salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Nah, kandungan dari ayat tersebut yaitu salah satu putri Syuaib mengusulkan kepada ayahnya agar menjadikan Musa sebagai pekerjanya, sambil mengemukakan alasan bahwa sifat-sifat baik seorang pekerja ada pada diri Musa. Dia memiliki tubuh yang kuat dan mampu menjaga amanah. Nah, kemudian hadis yaitu Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anistijaril ajiri hatta yubayna lahu ajruhu, yang artinya
Rasulullah telah melarang sewa menyewa atau mempekerjakan pekerja sehingga dijelaskan kepadanya mengenai upahnya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, yang keempat ada ayat tentang jual beli. Dalam Quran surah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhi minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah, kandungan dari ayat tersebut adalah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Artinya, jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab, atau merampas kecuali dengan jalan atau terjadi secara perniagaan. Menurut suatu qiraat, dengan baris di atas, sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu berdasar kerelaan hati masing-masing. Maka bolehlah kamu memakannya, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Artinya, dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya, bagaimanapun cara dan gejalanya, baik di dunia dan di akhirat, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu, sehingga dilarangnya kamu berbuat demikian. Nah, ada juga hadis tentang jual beli. Rasulullah SAW bersabda, Iyyakum wa kasratal khalifi fil bai'i fa innahu baifaku yumfaku summa yamhaku, yang artinya, jauhilah oleh kalian banyak bersumpah dalam berdagang, karena dia memang biasanya dapat melariskan dagangan, tapi kemudian menghapuskan keberkahannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, kandungan dari hadis tersebut adalah, di dalam Islam, setiap profesi yang dibenarkan untuk ditempuh tujuannya bukan semata-mata untuk menghasilkan uang atau meraih kekayaan, akan tetapi yang jauh lebih penting daripada itu adalah untuk mendapatkan keberkahan dari hasil jerih payahnya. Dan keberkahan dari harta bukan dinilai dari kuantitasnya, akan tetapi dinilai dari kualitas harga tersebut, dari mana dia diperoleh dan kemana dia belanjakan. Nah, kemudian yang kelima ada ayat tentang utang piutang. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 80 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dzu usratin fanadhiratan ila maisarati wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu. Lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, kandungan dari ayat tersebut adalah, apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, maka tangguhkan sampai ia lapang. Jangan menagihnya jika kamu mengetahui ia sempit, apalagi memaksanya membayar dengan sesuatu yang amat dia butuhkan. Yang menangguhkan itu pinjamannya dinilai qadhan, yakni pinjaman yang baik. Setiap detik ia menangguhkan, setiap saat itu pula Allah memberikan ganjaran, sehingga berlipat ganda ganjaran itu.
Nah, ada pula hadis tentang utang piutang, yaitu in inna minas sodakoti inna minas sodakoti ang ta'inu soni'an au tasni'un li akhruki, yang artinya sesungguhnya termasuk sedekah ialah bila kamu memberikan bantuan dalam bentuk jasa atau membantu orang yang bisu. Nah, kandungan dari hadis tersebut ialah hendaklah orang yang berutang mengimlakan kepada si penulis tanggungan utang yang ada padanya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Dalam hal ini, jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, yang dimaksud dengan istilah safi dalam ayat tersebut atau ayat di atas ialah orang yang dilarang bertasaruf karena dikhawatirkan akan berbuat sia-sia atau lain sebagainya. Nah, kemudian yang keenam ada ayat tentang produksi. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yumbitu lakum bihi zar'a waz-zaytuna wan-nakhila wal-aghnaba wa min kulli thamarat inna fi dzalika li ayatan liqaumin yatafakkarun, yang artinya dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman zaitun, korma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Kandungan dari ayat tersebut ialah menurut Hasbi As-Siddiq, Tafsir Al-Quranul Majid 3 menjelaskan bahwa dengan air itu suburlah tumbuh-tumbuhan yang berbagai macam jenis dan bentuknya, seperti zaitun, korma, anggur, dan segala buah-buahan yang lain untuk menjadi rezeki dan makanan bagimu. Kemudian hadis tentang produksi, yaitu An-Jabiri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu ardun falyazra'ha fa illam yastati an ayyazra'aha wa ajaza anha falyafnahha akhahul muslima, yang artinya wala yu'ajizha iyahu, yang artinya dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempunyai sebidang tanah, maka hendaklah ia menanaminya. Jika ia tidak bisa atau tidak mampu menanami, maka hendaklah diserahkan kepada orang lain untuk ditanami, dan janganlah menyewakannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, penjelasan dari hadis tersebut yaitu produksi dapat meningkatkan kesejahteraan manusia di muka bumi. Dalam ilmu ekonomi modern, kesejahteraan ekonomi diukur dengan uang. Sedangkan dalam Islam, kesejahteraan ekonomi terdiri dari bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi dan keikutsertaan sejumlah orang dalam proses produksi. Kemudian yang ketujuh ada ayat tentang distribusi. Dalam Quran surah Adz-Dzariyat ayat 19 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, yang artinya dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Nah, menurut tafsir Jalalain, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang yang miskin
yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta-minta karena ia memelihara dirinya dari perbuatan itu. Nah, hadis tentang distribusi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An ma'ruf an ma'mari qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min man ihtakoro fahuwa khotiun." Yang artinya dari Maria berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menimbun barang atau harta, maka ia bersalah atau berdosa. Hadis riwayat Muslim. Nah, kandungan dari hadis tersebut yaitu Rasulullah melarang umat Islam menimbun barang dan tidak mendistribusikannya ke pasar. Penimbunan barang atau ihtikar biasanya dilakukan dengan tujuan untuk dijual ketika barang tersebut sudah sedikit atau langka sehingga harganya mahal. Penimbunan termasuk aktivitas ekonomi yang mengandung kezoliman dan karenanya berdosa. Karena itu, Rasulullah sangat menganjurkan supaya memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, yang kedelapan, ada ayat tentang konsumsi dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 7, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Falnaqsanna 'alaihim bi'ilmi wa ma kunna ghaibin. Yang artinya, maka sesungguhnya akan kami kabarkan kepada mereka apa-apa yang telah mereka perbuat, sedang kami mengetahui keadaan mereka, dan kami sekali-kali tidak jauh dari mereka. Nah, kandungan dari ayat tersebut adalah maka sesungguhnya akan kami kabarkan kepada mereka dengan penuh pengetahuan. Kami akan menceritakan kepada mereka tentang apa-apa yang telah mereka perbuat dengan penuh pengetahuan, dan kami sekali-kali tidak gaib untuk menyampaikan kepada rasul-rasul dan umat-umat terdahulu tentang apa-apa yang pernah mereka perbuat. Nah, untuk hadis tentang konsumsi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Alaikum bisaya bil bayadi falbasuha fa innaha adharu wa adyabu wa kafanu fiha mautakum. Yang artinya, berpakaian putihlah kalian, kenakan ia selalu, karena sesungguhnya pakaian putih itu lebih cerah dan lebih baik, dan kafankanlah dengannya orang-orang mati kalian. Imam Tabrani meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Qatadah dari Muhammad ibnu Sirin bahwa Tamim Adari pernah membeli sebuah kain selendang putih dengan harga 1000 dirham, lalu ia pakai dalam sholat-sholatnya. Nah, yang kesembilan ada ayat tentang rahan. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum mukbudah fa in amina ba'dukum ba'dun falyu'addal ladzi awtumina amanatah wa yattaqillaha rabbah wa la taktumu syahadah wa may yaktumuha fa innahu athimun qalbah wallahu bima ta'maluna alim. Yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang menulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah,
Kandungan dari ayat tersebut adalah jika kamu dalam perjalanan, yakni sementara itu mengadakan utang piutang, sedangkan kamu tidak beroleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan. Ada yang membaca ruhunun, bentuk jama dari rahnun, yang diperkuat dengan kepercayaanmu. Sunnah menyatakan diperbolehkannya jaminan itu di waktu mukim dan adanya penulis, maka mengaitkannya dengan jaminan karena kepercayaan terhadapnya menjadi lebih kuat. Sedangkan firman-Nya dan jaminan yang dipegang menunjukkan jaminan disyaratkan harus dipegang dipegang dan dianggap memadai walaupun si pemimpin atau wakilnya tidak hadir. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai yang lainnya, maksudnya yang berpiutang kepada orang yang berhutang, dan ia tidak dapat menyediakan jaminan, maka hendaklah orang yang dipercayainya itu memenuhi, maksudnya orang yang berhutang atau amanatnya, artinya hendaklah ia membayar utangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dalam membayar utangnya itu dalam barang siapa yang menyembunyikan kesaksian, maka ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dikhususkan menyebutkannya di sini karena hati itulah yang menjadi tempat kesaksian, dan juga karena apabila hati berdosa maka akan diikuti oleh yang lainnya hingga akan menerima hukuman sebagaimana dialami oleh semua anggota tubuhnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan hingga tiada satupun yang tersembunyi baginya. Kemudian ada juga hadis tentang rahun, yaitu An Anas radhiyallahu anhu annahu masya ilan nabi sallallahu alaihi wasallam bi khabrin sya'irin wa ihalati sanikhati wa laqad rohani nadhiran lahu inda yahudi bil madinati wa akhadha minhu sya'iran li ahlihi. Anas ibnu Malik suatu saat mendatangi Rasulullah dengan membawa roti gandum dan sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menangguhnya baju besi kepada orang Yahudi di Madinah ketika beliau mengambil atau meminjam gandum dari orang Yahudi tersebut untuk keluarga Nabi. Dari hadis di atas secara jelas menggambarkan fakta sejarah bahwa pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gadai telah dipraktekkan secara luas. Kedua hadis tersebut menegaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan hutang piutang dengan orang Yahudi untuk sebuah makanan. Kemudian beliau menggadaikan atau meminjamkan baju besinya sebagai penguat kepercayaan transaksi tersebut. Nah, kemudian yang ke-10 tentang ayat tentang mudharabah, firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Alima an sayakunu minkum marad wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi faqra'u ma tayassaru minhu, yang artinya, dan mereka yang lain berjalan di atas bumi untuk menuntut karunia Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Muzammil ayat 20. Nah, kandungan dari ayat tersebut adalah adanya kata yadribun yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. Mudharib sebagai entrepreneur adalah sebagian orang-orang yang melakukan dhorob atau perjalanan untuk mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala dari keuntungan investasinya. Nah, kemudian hadis tentang mudharabah, yaitu an Suhaibin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam
qala thalathun bar fihinnal barakatu al-bai'u ila ajali wal muqaradatu wa khalatu al-barri bisya'iri lil baiti la lil bai'i, yang artinya 3 perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan kirod atau memberi modal pada orang lain, dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga bukan untuk diperjualbelikan. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Syuhaib. Nah, yang ke-11 adalah tentang ihtikar. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 188 mengatakan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun, yang artinya dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Ayat di atas merupakan pesan utama Al-Quran mengenai muamalah atau aktivitas ekonomi yang menegaskan manusia untuk tidak berbuat batil dalam segala aktivitas muamalahnya, terkhusus mengenai interaksi keuangan. Dan pada ayat ini pula keharaman ihtikar dapat ditemukan dengan berdasar pada penafsiran lebih jauh dari ayat tersebut. Dan bertolak dari sini pula dapatlah dikatakan bahwa hadis yang jadi objek penelitian ini tidak bertentangan dengan Al-Quran serta hadis-hadis lain, sehingga dapat dijamin kesohihannya. Nah, kemudian hadis tentang ihtikar, hadis yang diriwayatkan melalui Abu Hurairah, yaitu man ihtakara hukrota yuridu ayyugliya biha alal muslimina fahuwa khati'un, yang artinya siapa menimbun barang dengan tujuan agar bisa lebih mahal jika dijual kepada umat Islam, maka dia telah berbuat salah. Siapa menimbun makanan selama 40 malam, maka ia tidak menghiraukan Allah dan Allah tidak menghiraukannya. Nah, yang terakhir yaitu ayat tentang musyarakah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Syod ayat 24 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala laqad zalamaka Bismillahirrahmanirrahim. Qala laqad zalamaka bisu'alina jatika ila ni'ajih wa inna kathiram minal khulata ila yabghi ba'duhum ala ba'di illa alladhina amanu wa amilu sholihati wa qalilum ma hum wa dhunna Dawudu annama fatanhu fastaghfara rabbah wa kharra raki'an wa anab, yang artinya Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Nah, penjelasan atau kandungan dari ayat tersebut ialah Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat lalim
kepadamu dengan meminta kambingmu itu, dengan maksud untuk menggabungkannya atau untuk ditambahkan kepada kambingnya. Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, yakni orang-orang yang terlibat dalam satu perserikatan, sebagian mereka berbuat lalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Huruf ma di sini untuk mengukuhkan makna sedikit. Lalu kedua malaikat itu naik ke langit dalam keadaan berubah menjadi wujud aslinya, seraya berkata, lelaki ini telah memutuskan perkara terhadap dirinya sendiri, sehingga sadarlah Nabi Daud atas kekeliruannya itu. Lalu Allah berfirman, dan Daud yakni merasa yakin bahwa kami mengujinya. Kami menimpakan ujian kepadanya berupa cobaan dalam bentuk cinta kepada perempuan itu. Maka ia meminta ampun kepada Robnya, lalu menyungkur ruku, maksudnya bersujud dan bertobat. Nah, kemudian hadis tentang syirkah atau musyarakah, yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala ana thalithu syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu fa idza khana kharajtu min bainihima yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah pernah bersabda, Allah telah berfirman, aku menemani dua orang yang bermitra usaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka aku akan keluar dari kemitrausahaan mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.